Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, nama Majapahit itu adalah sebuah kerajaan yang erat kaitannya dengan sejarah kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara ini, teman-teman. Wilayah kekuasaannya itu bisa mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya itu bertahta itu dari tahun 1292 sampai dengan 1309, teman-teman. Majapahit mengalami masa keemasan itu ketika Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi, teman-teman. Namun dibalik kejayaan dan masa keemasan yang dialami Majapahit itu dari awal berdiri, Majapahit itu mengalami beberapa kali gejolak pemberontakan, teman-teman. Di episode kali ini Lancainero ingin membahas tentang pemberontakan yang terjadi di Majapahit. Menurut para raton itu pemberontakan pertama itu dilakukan oleh Ronggolawe. Ronggolawe itu memberontak dengan alasan karena tidak puasan atas keputusan raja yang mengangkat Nambi itu sebagai Mahapatih. Menurut Ronggolawe itu yang lebih pantas memegang jabatan Mahapatih itu adalah Lembu Sora, mengingat jasa-jasa yang dilakukan selama pendirian Majapahit. Teman-teman, pertempuran tentara Majapahit yang dipimpin oleh Nambi dan juga Lembu Sora serta Kepuan Abrang itu terjadi di tepi sungai Tambak Beras, teman-teman. Dan disinilah akhir dari riwayat Ronggolawe. Ronggolawe yang merupakan salah satu pejuang pendirian Majapahit pada akhirnya harus gugur sebagai seorang pemberontak di tepian sungai Tambak Beras ini, teman-teman. Ronggolawe itu tewas di tangan Kepuan Abrang, teman-teman. Melihat keponakannya itu mati secara mengenaskan, maka Lembu Sora itu kemudian membunuh Kepuan Abrang dari belakang, teman-teman. Pembunuhan atas Kepuan Abrang ini yang kemudian hari menjadi penyebab kematian dari Lembu Sora yang terjadi pada tahun 1300-an. Di masa pemerintahan Jayanegara itu dikisahkan bahwa Patih Nambi itu melakukan pemberontakan, teman-teman. Jadi pemerintahan yang kedua era Majapahit itu adalah Patih Nambi. Kitab para raton dan juga Nagara Kertagama itu mencatat bahwa pemberontakan Patih Nambi itu terjadi pada tahun 1339 Masehi, teman-teman. Tewasnya Patih Nambi di Lumajang itu mengakibatkan kelak di kemudian hari pemberontakan yang dilakukan oleh Sadeng dan Keta, teman-teman. Itu terjadi pada tahun 1331 Masehi. Menurut catatan dari para raton itu disebutkan bahwa Rasemi itu melakukan pemberontakan itu sekitar tahun 1318 Masehi, teman-teman. Tepatnya 2 tahun setelah pemberontakan Patih Nambi. Teman-teman, perang tentara Majapahit terhadap pemberontakan Rasemi itu terjadi di daerah Lasem, ya, teman-teman. Dan menurut keterangan dari Nagara Kertagama bahwa Rasemi itu tewas di Lasem di bawah pohon kapuk. Masih menurut catatan para raton, teman-teman, bahwa pada tahun 1319 itu terjadi pemberontakan lagi yang dipimpin oleh Rakuti. Pemberontakan Rakuti ini melibatkan anggota Dharma Putra, teman-teman. Rakuti itu adalah salah satu penggawa dari Majapahit yang berasal dari Pajarakan. Pajarakan itu sekarang masuk wilayah Kabupaten Probolinggo, teman-teman. Pada peristiwa pertempuran antara pemberontakan Rakuti dan pasukan Majapahit pada tahun 1319,
itu anggota Daulat Putra, itu satu-satunya yang lolos dan masih hidup itu adalah Ratansa, yaitu tabib istana. Teman-teman, dalam naskah negara Kartagama dan para raton itu teman-teman, itu menyebutkan bahwa pada tahun 1338 itu Ratansa itu merasa terganggu oleh tingkah laku dari Prabu Jayanegara yang yang melecehkan para istri para pejabat, teman. Salah satu korbannya adalah istri Ratansa sendiri. Sebenarnya tidak hanya istri Ratansa, tetapi bahkan kedua adik tirinya, yaitu Dyahwiyat dan juga Gitarja, yang merupakan putri dari Gayatri, itu pun mau diberistri oleh Jayanegara sendiri. Tetapi hal itu tentunya membuat banyak orang tidak senang, termasuk Gajah Mada yang secara diam-diam jatuh hati kepada Dyahwiyat, teman, yang menjadi penguasa di Kediri. Teman-teman, kemudian Ratansa itu mengeluh dan mengadu kepada Gajah Mada tentang kelakuan dari Prabu Jayanegara, teman-teman. Tetapi Gajah Mada sangat cuek sekali, tidak mempedulikan aduan dari Ratansa. Hal ini membuat Ratansa marah, teman-teman. Hingga pada suatu hari ketika Prabu Jayanegara terganggu karena sakit bisulnya, dan oleh Gajah Mada, Ratansa disuruh untuk mengobati Prabu Jayanegara, teman. Kesempatan itu digunakan oleh Ratansa untuk membalaskan dendamnya. Setelah Prabu Jayanegara terbunuh oleh tusukan senjata tajam yang dimiliki oleh Ratansa, kemudian Gajah Mada dari belakang itu membunuh Ratansa, teman-teman, tanpa melalui proses hukum, teman. Kemudian Sadeng dan Geta itu adalah salah satu wilayah bawahan Majapahit yang berusaha untuk memberontak, teman-teman. Mahapatih ke Aryatadha itu memerintahkan kepada Gajah Mada dan Rakembar untuk mengatasi pemberontakan Sadeng dan Geta. Atas keberhasilannya ini, maka Gajah Mada itu diangkat menjadi Mahapatih menggantikan dari Aryatadha. Pemberontakan Sadeng dan Geta ini, teman-teman, terjadi pada tahun 1331, teman-teman. Saat itu yang menjadi raja adalah Tribhuwana Tunggadewi atau Dyah Gitarja, putri dari Gayatri. Teman-teman, selanjutnya adalah Perang Paragreg. Perang Paragreg terjadi pada masa setelah lengsernya Hayamuruk, teman-teman. Perang ini adalah perang saudara antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Majapahit Barat yang dipimpin oleh Wikrama Kusumawardhana dan Majapahit Timur dipimpin oleh Briwirabumi. Pada pertempuran ini dimenangkan oleh Majapahit Barat, teman-teman. Tetapi pengaruhnya sangat luas sekali, banyak sekali bawahan-bawahan Majapahit, terutama di daerah Sumatera, Melayu, Malaka, dan seterusnya itu memisahkan diri. Teman-teman, sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.